Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piko Hermana dengan NIM 8568 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan karena keduanya sama-sama bertujuan mengembangkan manusia melalui pengetahuan, nilai, dan cara berpikir yang benar. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada makna, tujuan, dan nilai dari proses pendidikan itu sendiri. 1. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir kritis dalam pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dapat dikaji secara mendalam mengenai apa hakikat pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa ilmu digunakan. Filsafat ilmu membantu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, kemanusiaan, dan etika dalam proses pembelajaran. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. 2. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses tersebut, filsafat ilmu terus berkembang karena muncul berbagai pemikiran baru tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan sesuatu, mencari kebenaran, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Artinya, pendidikan menjadi tempat berkembangnya filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan saat ini membuat para ahli kembali memikirkan etika penggunaan teknologi, dampak kecerdasan buatan, serta pentingnya pendidikan karakter di era digital. Dalam pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama. Pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu. Dalam pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan itu? Apa tujuan manusia belajar? Siapa peserta didik itu? Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses membentuk manusia yang berilmu dan berkarakter. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, dan cara siswa memperoleh ilmu. Contohnya, guru menggunakan diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa memahami materi secara aktif. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Contohnya, pendidikan harus membentuk siswa yang jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan mampu menggunakan ilmu secara bijaksana. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kurikulum yang tidak hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan abad 21. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran aktif agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, dalam penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran digital harus tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, bermakna, dan bernilai. Selain itu, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui proses berpikir kritis dan reflektif. Dengan memahami filsafat ilmu, dunia pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang bijaksana dan berkarakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.